Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar, sehat ya? Sehat. Pagi hari ini atau pada hari ini, Bapak mau mengajak anak-anak kami untuk senantiasa menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Saya rasa segala sesuatu itu harus kita mulaikan dengan takut dan harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk guru dan jiwa kita dalam tangan Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih kepada anak saya, sahabat pada kesempatan ini Bapak mau melaksanakan bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Ya, bimbingan kelompok itu adalah bagian dari layanan bimbingan konseling. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor atau sebagai guru BK untuk mengembangkan diri peserta didik semaksimal mungkin, ya, lebih mengenali dirinya, dapat menyesuaikan dirinya, serta yang tujuannya yaitu yang pertama mampu berbicara di depan banyak orang. Jadi ini adalah kita lebih dari satu, ya, lebih dari dua, maka itu disebut dengan kelompok. Nah, jadi tujuannya nanti untuk bisa mampu berbicara di depan banyak orang, ya, yang kemudian mampu mengeluarkan pendapat atau ide. Ya, di sini nanti kita atau Bapak mengharuskan anak-anak kami itu mengeluarkan apa saja yang ada dalam hatinya tentang apa topik yang kita bahas pada hari ini. Yang berikutnya belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, disinilah terjadi dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok. Jadi artinya kita harus menghargai antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Ya, dan kemudian bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Jadi apa nanti yang kita sampaikan di sini anak-anakku semua, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Dan ada 4 azas bimbingan kelompok. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Jadi segala apapun yang kita ceritakan pada hari ini nanti, ya, beberapa orang kita yang ada di dalam ruangan ini, ya, hanya kita yang tahu. Bapak sebagai konselor dan anak-anak kami sebagai konseling, keterbukaan. Ya, apa itu azas keterbukaan? Jadi apapun yang ada dalam pikiran anak-anak kami yang menjadi gagasan dia, yang menjadi apa yang mau diterapkan pada bimbingan ini, ya, harus anak-anak kami terbuka. Juga ada azas kesukarelaan. Ya, jadi kita datang ke sini atas dasar kesukarelaan. Berikutnya ada azas kenormatifannya. Jadi saya sebut dengan SDG. Ya, apakah anak kami mau? Mau, ya. Bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan, ya, yang kami berikan kepada seluruh anak kami terhadap permasalahan yang dialami oleh masing-masing individu, ya. Melaksanakan kegiatan ini 1 kali 24 menit. Apa itu pemasaran konten? Yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Harapan Bapak nanti pada kesempatan ini, ya, anak-anak kami bisa memunculkan perilaku apa yang kita harapkan. Apa fungsinya, apa tujuannya? Untuk membantu anak-anak kami dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Ya, Pak memberikan tanggung jawab kepada seluruh anak kami. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah harus berperan aktif. Ya, berperan aktif antara satu sama yang lain. Tercipta suatu dinamika kelompok. Ya, jadi kita juga bisa menghargai orang lain yang berbicara. Ya, jadi itulah tugas topik yang kita bahas pada hari ini anak-anak kami semua, tentang topik menumbuhkan kesadaran membaca. Individu yang mempunyai aspek. Kemudian peserta didik mampu bertanggung jawab dengan waktu yang telah direncanakan, ya. Jadi nanti kita rencanakan waktu kita membaca di rumah. Jadi segala apapun yang kita ceritakan pada hari ini sesuai tadi dengan tujuan bimbingan kelompok, yaitu bertanggung jawab. Tadi sudah dengar ada 2.
menumbuhkan kesadaran membaca. Ya, ada di slide sini, bisa dibaca ya. Bisa. Ya. Kesadaran adalah individu yang mempunyai aspek aktivitas mental yang mengalami perubahan dengan belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk bersadar terhadap objek, peristiwa, dan situasi. Iya. Jadi yang menumbuhkan kesadaran membaca ini adalah kesadaran ya, kembali ke dalam diri kita sebagai peserta didik. Minat membaca merupakan suatu keinginan dan kemauan untuk menuju kemajuan dan kesuksesan. Ya, minat baca adalah keinginan, ya, ada kesadaran dan ada keinginan dalam hati, ya, untuk mau maju, untuk mau sukses. Membaca itu adalah jendela dunia. Ada prosesnya itu sangat menentukan hasil. Meningkatkan pengembangan diri siswa. Meningkatkan pengembangan diri siswa. Ya. Dari mana aja aku baru datang? Di rumah nih, belum datang kan? Belum datang gimana? Itu udah selesai ujian kali? Seriusan apa? Iya, coba lihat jadwal ujiannya. Nah ini ya. Makanya baca jadwal ujiannya. Iya, lihat mayoritas uang nggak? Ini lagi dimakan. Hah? Kok dimakan? Kan ada masak. Oh iya? Coba lihat tanggalnya. Nggak ada kan? Makanya baca dulu sebelum dimakan tuh, tanggal pada masanya tuh. Bagaimana pendapat anak kami tentang pentingnya membaca dari apa yang telah kita jelaskan tadi? Ayo silakan. Bagi saya, setelah kita melakukan bimbingan kelompok dalam melakukan kesadaran dalam membaca adalah, bagi saya itu kesadaran dalam membaca sangat penting Ya. karena membuka wawasan bagi saya dan mengajak serta mendukung supaya saya lebih giat lagi dalam membaca. Oke, berikutnya siapa lagi? Biasa menumbuhkan kesadaran membaca, yaitu kita sama-sama tertib dalam belajar, semangat dan rajin dalam proses kegiatan belajar. Sebab dalam menggapai cita-cita itu tidak ada yang mudah, pasti kita akan melewati banyak rintangan dalam meraih keinginan tersebut. Ya, tepuk tangan ya. Penting bagi kita karena kita bisa mengetahui banyak hal, bertambahnya pengalaman dan wawasan, dan bertambahnya suatu minat dan mampu membuat hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dan bagaimana cara mereka menumbuhkan ya kesadaran membaca dalam ya sebagai seorang belajar. Bagaimana sih anak-anak? Menjadi contoh di tengah teman-teman, di tengah teman-teman yang masih belum sadar akan pentingnya membaca. Gimana? Menjadi contoh? Dengan teman-teman yang masih belum sadar akan pentingnya membaca. Iya, menjadi contoh ya. Itu sikap yang kita berikan. Yang menjadi contoh ya. Bagaimana langkah-langkah kita melakukan kesadaran membaca itu? Meluangkan waktu. Mengatur. Nah, apa bilang tadi manajemen waktu, mengatur waktu. Ya, anak-anak kami bertanggung jawab terhadap apa yang telah direncanakan. Yaitu jangan pernah menyanyiakan waktu untuk belajar dan membaca, karena waktu itu sangat berharga. Seperti pepatah mengatakan, the time is money, adalah waktu itu adalah uang. Karena waktu itu sangat berharga bagi kita untuk hidup sehari-hari. Ya, tepuk tangan. Ya kan? Yang intinya adalah dalam menumbuhkan kesadaran dalam membaca, yaitu dengan mengembangkan kemampuan kita dalam membaca, serta meluangkan waktu dan kebiasaan dalam membaca, serta dalam membaca itu kita pastinya akan menambah wawasan kita dalam membaca. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, contohnya kita pulang sekolah jam 2 siang. Nah, jam 3 sampai jam 4 itu waktu tidur siang. Jam 5 sampai jam 6 kita itu mengatur pekerjaan rumah. Ya. Jam 7 sampai jam 9 itu waktu kita dalam kegiatan belajar. Sekian, Pak. Iya, bagus tepuk tangan ya. Apa yang kita bilang tadi, ada manajemen waktu di dalamnya. Ya, saya rasa itulah materi kita pada hari ini. Ya, udah kita simpulkan dan harus kita pertanggungjawabkan itu. Ya, hal-hal apa yang kita utarakan pada saat ini tentang pentingnya ya membaca. Ya, pentingnya membaca dengan cara menumbuhkan kesadaran membaca dan minat baca. Apa manfaatnya untuk diri anak-anak kami? Silakan. Cara bimbingan kelompok yang Bapak berikan kepada kami pada hari ini itu menjadi gairah dan menggerakkan pikiran
bahwa membaca itu sebenarnya penting, baik untuk masa depan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya teman-teman ya. Itu kita bisa beradaptasi di tengah-tengah masyarakat atau teman-teman di sekolah. Iya, intinya kita berani tampil di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa kita membaca? Ya, karena kita mampu berkata-kata ketika ada kosakata di dalam pikiran kita itu. Coba kalau nggak ada KPD dan instrumen tentang penilaian yang Bapak buat, silakan nanti dikerjakan ya. Ini, ya. Apa yang menjadi kesan? Ya, ini kan saya rasa mungkin baru pertama kali kita melaksanakan bimbingan kelompok ya. Apa yang menjadi kesan untuk anak-anak kami? Apakah kesannya buruk? Apakah kesannya baik? Silakan diberikan. Baik, sebab dari bimbingan kelompok pada pagi hari ini dapat merubah pemikiran saya, dapat menjadi lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Baik, contohnya dalam kelas, kita selalu aktif bertanya, memberi jawaban, memberi tanggapan, sanggahan maupun kritikan dari seseorang. Mungkin, Pak. Oke ya. Baik, itulah ya yang menjadi kesan anak kami, dan saya percaya anak kami punya manfaatnya untuk datang ke sini dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, dan mudah-mudahan ya anak kami ada yang diperoleh lah dalam bimbingan kelompok ini, tahu seperti apa dirinya, sadar akan dirinya. Oh, selama ini saya begini ya, saya tidak pernah membaca di rumah. Oh, kelemahan saya tidak mendapatkan nilai besar karena tidak pernah membaca. Jadi ada kesadaran dalam diri, sehingga ketika sudah mengalami kesadaran itu, ketika sudah merasakan itu dan mampu ya membuat ya perubahan ke depan, menumbuhkan kesadaran membaca dengan menentukan yang namanya tadi adalah manajemen waktu. Itu ya kegiatan lanjutan berikutnya atau pertemuan kedua kita jadwalkan pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu pukul 8 ya, pukul 8 kalau memang tidak ada perubahan ya. Oke, pada kesempatan ini Bapak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk seluruh anak kami ya. Pada kesempatan ini walaupun tadi sudah menyita waktu anak kami dalam proses belajar, tapi mudah-mudahan dengan apa yang telah lakukan ini juga ada manfaatnya kepada anak kami. Terima kasih ya sudah memberikan waktu, dan saya sapa kita semua selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kalau kita sudah mulai dengan doa, maka kita harus mengakhiri dengan doa kepada anak kami yang bersedia. Silakan memimpin kita. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya.